Shalom, puji Tuhan. Malam hari ini kita mau mengadakan doa 10 hari yang juga kita akan adakan untuk 10 hari ke depan setiap malam jam 7 malam. Kiranya Bapak Ibu dapat mengikuti lewat streaming, lewat online. Nanti akan kita tayangkan langsung ke YouTube channel kita. Dan kiranya Bapak Ibu semua dapat mengikuti ini untuk mempersiapkan hati kita menerima Roh Kudus dalam masa-masa pencurahan Roh Kudus ke depan. Mari Bapak Ibu Saudara, biarlah kita mau mengambil bagian di dalam doa 10 hari ini. Walaupun mungkin Bapak Ibu tidak dapat mengikuti di setiap malamnya jam 7 malam, Bapak Ibu dapat mengambil bahan ini, mengambil video ini untuk beribadah di waktu yang lain, supaya Bapak Ibu juga dapat mempersiapkan hati untuk menerima Roh Kudus yang mengubahkan kehidupan kita dari hari lepas hari. Puji Tuhan. Baik, malam hari ini kita mau siapkan hati pikiran kita. Kita mau tunduk di hadapan Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian, Allah Roh Kudus. Kudus, Kudus.
bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu. Mari angkat suara kita. Kita mau sembah Dia sebab Dia Allah yang kudus. Kita mau puji Dia sebab Dia Allah yang baik. Tiada seperti Engkau, Haleluya. hanya Kau yang kudus, hanya Kau yang melayaninya, Kau yang setia, sayang Tuhan, Kau yang mengasihi dengan kasih yang kekal, kasih yang besar, sempurna, yang telah menyelamatkan
Terima kasih buat Roh Kudus yang terus mengubahkan kami, Roh-Mu yang memulihkan hidup kami, Roh-Mu yang memberi kekuatan, Roh-Mu yang berfirman, Roh-Mu Tuhan berkuasa atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur Bapa. Kami mengucap syukur buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kebaikanmu sungguh nyata dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur karena kami tahu Tuhan, bahwa Engkau mengutus Roh-Mu yang kudus itu Tuhan, untuk selalu ada bersama dengan kami setiap orang percaya Bapa. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu terus ada bersama dengan kami Bapa. Dan Roh Kudus-Mu itu yang mengalir dalam kehidupan kami, mengubahkan setiap kami Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan yang memberi kami kekuatan, Roh Kudus-Mu Bapa yang memberi kami penghiburan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami sadar bahwa mungkin hari-hari belakangan ini Tuhan, situasi membuat kehidupan kami semakin banyak pergumulan di dalamnya Bapa. Banyak persoalan yang kami hadapi dalam setiap kehidupan kami orang-orang percaya. Namun kami tahu dan kami percaya, kami sadar Tuhan, bahwa ada Roh-Mu Tuhan yang terus memberikan kami kekuatan untuk melalui setiap tantangan-tantangan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau yang terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati pikiran kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberikan kita kekuatan, memberikan kita penghiburan, namun juga yang mengubahkan kehidupan kita untuk semakin serupa dengan gambaran Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, bila Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, Roh Kudus hadir di sini. Oh, mengalir di bait suci. Ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, bila Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita.
suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, bila Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja. Bila Roh Allah turut bekerja, bila Roh Allah, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kami mengamini pujian ini. Bila Roh Kudus, Roh Allah, Engkau bekerja, Engkau turut dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap langkah hidup kami, Engkau turut bekerja, maka kebaikan, kesempurnaan, keindahan, damai sejahtera itu akan menjadi bagian kami. Namun jujur, seringkali kami tidak membiarkan Engkau bekerja. Kami tidak membiarkan Engkau leluasa memimpin dan menguasai kami. Kami mengandalkan kekuatan kami mengandalkan kepandaian kami mengandalkan intuisi kami mengandalkan pengertian kami sendiri. Hari ini ketika kami dibawa kembali masuk dalam pekan Pentakosta, dibawa dalam pengalaman indah bersama dengan murid-murid Tuhan, setia bertekun menantikan Roh Kudus. Roh Kudus yang sudah dicurahkan kepada kami gereja. Ajari kami menghargai akan otoritas Tuhan, menghargai akan peran Roh Kudus dalam hidup gereja, dalam hidup orang percaya, dalam setiap kami, sehingga kami boleh menempatkan Engkau sebagai yang berdaulat atas setiap kami, dan kami boleh menjadi murid-murid yang sejati, yang senantiasa tunduk kepada Tuhan, yang senantiasa dalam pengasihan dan rencana Tuhan. Bahwa kami kembali dalam kebenaran firman yang, oh Tuhan, perlu kami mengalami transformasi, perlu kami dibukakan rahasia firman-Mu. Karena dengan pengertian kami sendiri kami tidak mampu mengerti firman-Mu. Namun kuasa Roh Kudus yang menjadikan firman itu rema, yang hidup, yang mengubahkan, mentransformasi dalam setiap kami. Dan kami percaya saat kami merenungkan firman-Mu, Allah Roh Kudus Engkau berkarya. Engkau yang mengerti setiap pergumulan anak-anak-Mu, Engkau mengerti apa yang menjadi kebutuhan anak-anak-Mu. Engkau lah yang melawat mereka, Engkau yang menjamah mereka. Sekalipun saat ini kami tidak duduk bersama, kami dipisahkan tempat, namun hati kami tetap satu, namun jiwa kami tetap dipersatukan dalam kesatuan hati, yaitu kami sebagai murid-murid-Mu, sebagai penyembah-penyembah yang benar, yang boleh menyembah dalam roh dan kebenaran, menyembah tempat kehadiran-Mu. Engkau memerintah atas kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi nama Tuhan. Hari ini di hari yang pertama kita boleh kembali bersama-sama bersekutu, sekalipun Bapak Ibu ada di rumah dan saya ada di gereja, tapi jarak tidak akan memisahkan kita. Ketika kita satu hati dalam roh, kehadiran Tuhan bertahta di atas
kesatuan hati kita di atas umatnya yang bersekutu, bertekun mencari-cari Tuhan. Saudara yang dikasih nama Tuhan, Roh Kudus sudah dicurahkan dengan luar biasa 2020 tahun yang lalu. Ya, kita tidak menanti Roh Kudus seperti murid-murid saat itu. Karena Roh Kudus memang sudah diberikan kepada kita. Namun kalau kita mau jujur, seringkali kita mencuekin, ya, menganggap enteng, menganggap dia tidak ada, menganggap dia tidak berkuasa, menganggap dia tidak berotoritas atas hidup kita, dengan bukti kehidupan kita yang tidak dipimpinnya, kehidupan kita yang tidak diarahkannya. Kita lebih mengandalkan pengertian kita lebih mengandalkan kekuatan, kesanggupan, pengalaman kita. Ketika hari ini kita dibawa kembali dalam pengalaman 10 hari Pentakosta, kita akan dibawa kepada sebuah kehidupan yang kembali memposisikan Roh Kudus dalam peran yang sesungguhnya. Dialah penolong kita, dialah yang memeteraikan kita menjadi milik Tuhan, sehingga kita akan terus senantiasa mengalami keyakinan yang sungguh, mengalami pengharapan yang pasti, mengalami damai sejahtera yang sejati, karena Dia sudah ada dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita akan renungkan firman Tuhan yang akan menjadi dasar perenungan kita di malam hari ini. Kita akan membuka di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-16, Yohanes pasal yang ke-14. Saudara yang dikasih nama Tuhan, dikatakan dalam kitab Yohanes 14 ayat 15 dan 16. Dua ayat saja. Yohanes 14 ayat 15-16. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara yang dikasih nama Tuhan, sekali lagi Roh Kudus sudah dicurahkan sejak 2020 tahun yang lalu dengan limpahnya untuk menyertai setiap orang percaya gerejanya. Dikatakan bahwa jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara ini dikasih nama Tuhan. Roh Kudus diberikan kepada gereja Tuhan atau orang percaya, dan tidak diberikan kepada dunia atau orang yang belum percaya. Sekalipun memang orang dunia, mereka juga dikasih oleh Tuhan dan Allah Roh Kudus, tapi karena mereka tidak mengenal Roh Kudus, karena mereka tidak tahu ada Roh Kudus, sehingga mereka tidak mengalami kekayaan kasih karunia Allah, kekayaan kelimpahan ketika mereka memiliki Roh Kudus atau mengenal Roh Kudus. Dan hanya kita gereja Tuhan yang diberikan hak khusus untuk kita bisa mengenal Roh Kudus. Dia adalah pribadi Allah yang biasa kita kenal sebagai pribadi yang ketiga, Allah Roh Kudus. Saudara ini dikasih nama Tuhan, dikatakan ketika Tuhan Yesus masih bersama dengan murid-muridnya, mengatakan bahwa jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Ketika kita mengasihi Tuhan, dalam hal ini mengasihi Tuhan Yesus, kita akan menuruti perintah-perintahnya. Dan Tuhan katakan, aku akan memberikan Roh Kudus. Dia akan menjadi penolong, Dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus memang sekali lagi sudah dicurahkan menjadi meterai, tanda milik orang percaya
sebagai milik Tuhan adalah Roh Kudus. Namun ketika kita tidak bertumbuh di dalam kasih kepada Yesus, ketika kita tidak bertumbuh di dalam kasih, maka Roh Kudus yang sudah dicurahkan itu seakan-akan menjadi tidak berdaulat atas hidup kita. Seakan-akan dia tidak menjadi penolong, seakan-akan dia tidak menyertai. Artinya suaranya yang dicuekin, tidak didengar, tidak diikuti kehendak dan pimpinannya, sehingga akhirnya kehidupan anak Tuhan yang seharusnya dipenuhi damai, yang seharusnya berkemenangan, akhirnya justru sebaliknya menjadi orang-orang yang kalah, menjadi orang-orang yang takut, khawatir. Hal itu karena sekali lagi kita tidak mengasihi Tuhan dengan sepantasnya. Agar Roh Kudus benar-benar memimpin kita, agar Roh Kudus benar-benar nyata berdaulat atas hidup kita, dan kita boleh mengalami dampak, boleh mengalami manfaat kehadiran pimpinan pertolongan Roh Kudus, maka mengasihi Tuhan itu menjadi syarat yang mutlak. Dan ini saya rasa sejajar atau selevel dengan apa yang Tuhan Allah Bapa minta dan Tuhan Yesus minta. Sebagaimana dikatakan di dalam kitab Matius pasal yang ke-22, 37 sampai dengan 39. Saat itu murid-murid bertanya hukum mana, atau orang Farisi bertanya hukum mana yang paling utama. Tuhan Yesus menjawab, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap jiwa. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Mengasihi Tuhan itu menjadi syarat mutlak agar kita senantiasa mengalami kehadiran Roh Kudus, mengalami pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita sepanjang hari. Mengasihi Tuhan. Saudara, yang namanya mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain. Di sini berarti menempatkan Tuhan sebagai pribadi yang paling dikasihi, sebagai pribadi yang berdaulat, yang berotoritas, sebagai pribadi yang pengaruhnya itu besar dan mutlak atas hidup kita. Tidak ada yang lain selevel dengan dia. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah selama ini kita masih mengasihi Tuhan? Yaitu menjadikan dia satu-satunya yang paling kita kasihi, menjadikan kehendak otoritasnya itu berdaulat atas hidup kita. Ataukah kita berjalan dengan kekuatan kita, dengan hikmat kita sendiri, seakan-akan kita tidak butuh dia? Atau kita memanggilnya, membutuhkannya saat kita perlu, seperti sebuah jimat, ya, ketika ada kesulitan baru dipanggil, dibutuhkan baru dipanggil. Sementara Allah bukanlah jimat, Allah bukanlah benda yang bisa kita perlakukan atau kita permainkan sesuka hati kita. Karena dia adalah pribadi yang berotoritas. Seharusnya dialah yang mengontrol hidup kita. Seharusnya kita melayani dia, apa yang menjadi kehendaknya. Oleh karena itu ketika kita mengatakan mengasihi Tuhan, berarti kehendak Tuhan itu menjadi yang terutama. Kehendak Tuhan itu menjadi yang paling kita cari, paling kita rindukan, dan paling kita pegang, utamakan dalam hidup kita.
Selanjutnya saudaraku, mengasihi Tuhan. Setelah tadi, yang pertama tadi kita mengasihi Tuhan itu berarti menempatkan Tuhan sebagai yang paling kita kasihi, otoritas kehendaknya yang paling berpengaruh atas hidup kita, kehendaknya yang paling kita cari, yang paling kita hargai dan kita turuti. Sekarang selanjutnya, sebagaimana ketika kita mengasihi seseorang, bukankah hati kita selalu rindu berjumpa dengan dia? Ya, kita ingin selalu menyempatkan waktu bertatap muka, ngobrol, mendengar suaranya. Apakah kita selalu merindukan Tuhan lebih dari yang lain? Apakah kita selalu berusaha untuk menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukan kita untuk mendengar suaranya, untuk kita boleh menyapanya? Terima kasih Tuhan. Oh, terpujilah Engkau Tuhan. Saudara yang dikasih nama Tuhan, kekristenan boleh dikatakan bukan agama, sehingga aturan-aturannya itu begitu ketat. Tapi kekristenan adalah merupakan hubungan seseorang, hubungan pribadi dengan Tuhan. Segala sesuatu yang dilakukan bukan karena atas hukum, ini boleh itu tidak boleh, bukan. Tapi segala sesuatu dilakukan atas dasar karena kasih. Karena kita mengasihi Tuhan, maka kita tidak mendukakan hatinya. Karena kita mengasihi Tuhan, maka kita ingin menyenangkan pribadinya. Sungguh luar biasa. Di tengah-tengah kebebasan kita, tidak ada aturan yang baku kita harus beribadah sehari berapa kali. Sementara yang lain ada yang 5, ada yang 7, ada yang 3, ada yang mungkin pagi sama sore atau tengah malam. Kita suka-suka, silahkan mau ibadah kapan saja, di mana saja. Tapi kalau mau jujur, seringkali kasih karunia itu kita anggap murah, sehingga boro-boro sekali, 2 kali, 3 kali atau 5 kali dalam sehari. Kadang-kadang kita lupa. Atau mungkin tidak usah formal, tidak usah kita sediakan waktu khusus, sekalipun itu baik. Dan orang yang mengasihi Tuhan pasti akan berusaha menyediakan waktu khusus. Sekali lagi, di tengah-tengah kesibukan kita selalu ingat di mana kita sedang duduk, ingat Dia. Kita bekerja, ingat Dia. Kita sedang melakukan apapun, ingat Dia. Bersyukur, puji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, kembali kepada firman Tuhan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku, dan aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Penghibur yang akan menyertai kamu. Saudara yang dikasih nama Tuhan, Roh Kudus datang ke dunia ini untuk melanjutkan karyanya, menyertai gereja yang mana gereja diberi kuasa, otoritas, mandat Tuhan untuk menjadi pengikut Kristus, melanjutkan karya Kristus, karya keselamatan itu kepada banyak jiwa. Dan hanya gereja yang diberi mandat itu. Roh Kudus akan memampukan. Jangan biarkan Roh Kudus istilahnya nganggur, tidak bekerja. Karena apa? Karena kerjanya ya tadi menyertai kita. Mari biarkan setiap kita, mengizinkan setiap kita dipimpin, dikuasai. Biarkan kita terus menaruh waktu, perhatian, kerinduan yang utama kepada Tuhan, kepada pribadi Allah kita, Allah Tritunggal. Tuhan memberkati kita semua. Kita angkat pujian. Roh Allah yang hidup penuhiku. Mari saudara, buka hati kita seluas-luasnya. Dan kita mau jujur di hadapan Tuhan bahwa seringkali kita tidak memperlakukan Dia dengan sepantas. Kita tidak mengasihi Dia dengan segenap hati dan kesungguhan kita. Dan hari ini, selagi Tuhan memberikan kesempatan untuk kita datang pada Tuhan, mari kita datang dengan kesungguhan dan pertobatan kita. Roh Allah yang hidup
penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, Roh Allah. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, mencerahkan mata yang buta, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, bebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, pulihkan kami Tuhan, jadikan mata yang buta, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, kasih setia-Mu yang Kau nyatakan dalam kami, kesabaran-Mu, kekayaan murah hati, Kau yang sabar menantikan kami, umat-Mu datang kepada Tuhan, merendahkan hati, mencari wajah-Mu, berbalik dari segala yang jahat. Engkau yang rindu memulihkan umat-Mu, Engkau yang rindu memulihkan negeri kami, Engkau rindu, Engkaulah yang sangat rindu memberkati umat-Mu. Haleluya, haleluya, Roh Kudus sudah dicurahkan atas hidup setiap kita. Dia akan menyertai kita sampai tiba kesudahannya. Dia akan menjadi partner dan sekaligus penolong bagi kita. Kuasanya akan bekerja dengan nyata di tengah-tengah kita. Dia akan bekerja dengan maksimal ketika kita membuka hati kita, ketika kita sungguh-sungguh mengasihi pribadi, ketika kita sungguh-sungguh menghormati dan menghargai otoritasnya atas hidup kita, ketika kita senantiasa merindukan
damai sejahtera, mengalami kelimpahan kemenangan, mengalami sukacita, pengharapan yang teguh yang datang dari Roh Kudus yang memenuhi hidupmu. Karena Tuhan memiliki rencana atas setiap saudara, yaitu supaya kematian Kristus tidak menjadi sia-sia. Karena setiap kita menjadi orang-orang yang diselamatkan, dan bukan hanya diselamatkan, tapi menjadi agen-agen keselamatan. Hidup kita menjadi saksi akan kasih karunia, akan kuasa Tuhan. Hidup kita menjadi pernyataan akan kedaulatan Tuhan. Dia yang berotoritas atas hidup kita. Inilah saatnya saudara kembali mengasihi Tuhan, menempatkan Dia sebagai prioritas utama. Ini saudara saatnya mengalami kehadirannya dengan nyata, di mana Dia memimpin saudara, Dia menghibur, Dia memberikan hikmat, Dia menguduskan, Dia memeteraikan tanda miliknya yang menjadikan engkau tidak bergoyah, bergoncang di tengah-tengah ujian dan tantangan. Setiap saudara tampil sebagai pemenang. Mari kasihi Dia, kasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, lebih dari yang lain. Karena Tuhan tidak mau diduakan. Karena Tuhan ingin menjadi yang terutama dan yang satu-satunya, yang berdaulat, yang menjadi Tuhan atas hidup saudara. Haleluya. Mari kita bersyukur karena Dia memberikan kesempatan kepada kita kembali untuk mengalami kehadirannya, untuk mengalami manifestasi, untuk mengalami jamahan dan kuasanya, untuk mengalami pembebasan, untuk mengalami kemerdekaan. Apapun yang menjadi beban, apapun yang menjadi ganjalan saudara, serahkan dan percayakan itu kepada Tuhan. Pegang janji Tuhan. Ya, jikalau engkau sungguh-sungguh mengasihi aku, Tuhan katakan, aku akan memberikan Roh penolong yang menyertai, yang menghibur, yang menolong kau sampai semuanya tiba pada kesudahan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Buka hatimu. Buka hatimu. Kau yang hari-hari ini berbeban berat, kau hari-hari ini yang dikuasai oleh kekhawatiran, oleh ketakutan, oleh kemarahan, oleh kebencian, yang menjadikan hari-harimu tidak dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Engkau yang hari-hari ini dikuasai oleh kekhawatiran, ketakutan. Sebab roh yang diberikan kepada kita bukan roh yang membawa kita ke dalam ketakutan, tapi roh yang akan membangkitkan keberanian dan kekuatan untuk kita mampu menjalani kehidupan dengan penuh pengharapan. Sekiara lama-lama oh, sekiara lama-lama. Buka hatimu lebih lagi. Pikirkan Dia, renungkan kasih kebaikannya, terima anugerah, terima jamahan Roh Kudus,
Terima, dan engkau akan mengalami kelegaan, kemenangan yang sejati. Haleluya. 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 Mari saudara, kita angkat satu pujian sekali lagi. Kita akan bersama bersyukur dengan satu pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Tuhan sungguh baik. Ya, Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita, menjadi penolong, penghibur, memberikan kita kemenangan. Firman-Mu kembali mengingatkan kami untuk kami selalu tinggal di dalam kasih Tuhan. Kami tinggal dalam kesungguhan mengasihi Tuhan, sehingga hari-hari kami terus akan mengalami kuasa Roh Kudus, mengalami manifestasi kehadiran Roh Kudus yang memberikan kami hikmat, yang memberikan kami kuasa untuk kami hidup dalam kebenaran, untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, untuk kami boleh mengalami kemenangan, untuk kami boleh mengalami damai sejahtera, dan hidup kami terus senantiasa memuliakan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, kami rindu terus selawatan-Mu atas kami, atas gereja-Mu, atas umat-Mu, dan atas bangsa kami yang saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19. Engkau lah yang terus melawat, sehingga kami mampu menghadapi semuanya itu.
Kami percaya Engkau tidak meninggalkan gerejamu, Engkau tidak meninggalkan anak-anakmu. Dalam segala perkara kami akan sanggup menghadapi, kami akan dimampukan untuk kami menghadapinya sampai tiba kesudahannya. Kami akan menjadi pemenang dan kami akan menggenapi rencana Tuhan. Roh Kudus, Engkaulah penolong kami. Engkau yang terus memegang setiap kami. Ajar kami terus berpegang teguh kepada Tuhan, tidak melepaskan ketergantungan, keterikatan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih nama Tuhan. Dan setelah kita bersama-sama mencari wajah Tuhan, mari kita semua pulang dengan damai dan sejahtera. Kasih karunia, anugerah, berkat, sejahtera Allah Bapa kita, sukacita Tuhan Yesus menyertai dalam setiap langkah hidup kita, mulai hari ini sampai Maranatha kembali Tuhan menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita selesai dan kita akan lanjutkan untuk hari berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.